Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata kuliah Teknologi Web Service. Di pertemuan kedua ini atau di minggu kedua ini kita akan berkenalan dengan web service atau materinya ini pengenalan tentang web service. Kemudian yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, kita nanti akan membahas tentang contoh-contoh implementasi web service, contoh-contoh penggunaan dari web service. Contoh ini yang sudah digunakan oleh masyarakat. Kemudian untuk mengenal lebih jelas tentang layanan web service, nanti akan dibahas tentang jenis web service dan manfaatnya. Kemudian teknologi web service, arsitektur web service, nanti operasi web service, dan juga keuntungan menggunakan web service. Jadi ada beberapa yang akan kita bahas nanti, jenis-jenis web service dan manfaatnya, kemudian teknologi web service, arsitektur web service, operasi web service, dan keuntungan dari web service. Nanti tujuan pembelajarannya diantaranya adalah mengenal berbagai layanan web service di tengah masyarakat. Anda harus tidak mengenal berbagai layanan web service yang ada di masyarakat. Kemudian memahami layanan web service dan mampu melatih pembuatan web service. Nanti untuk mampu pembuatan layanan web service di pertemuan setelah ini, bukan di pertemuan ini. Pertemuan ini hanya akan secara teoritis membahas tentang pengenalan web service-nya saja. Kemudian juga nanti akan ada melatih dan mencoba membuat layanan web service. Yang ketiga ini juga nanti akan dilakukan di pertemuan setelah ini. Pertemuan ketiga, pertemuan keempat, dan kelima, mungkin bukan yang sekarang. Selanjutnya, apa itu web service? Nah, apa itu web service atau pengertian dari web service? Web service, Anda itu sering sekali mendengar istilah sering sekali mendengar istilah web dan web service. Nah, samakah web service dengan website begitu? Sering mendengar istilah web service dan juga istilah web. Web service sangatlah berbeda dengan website. Perbedaannya yang terlihat adalah website itu dibuat untuk memiliki tampilan atau user interface. Nih, memiliki tampilan atau user interface. Contohnya ketika kita melihat detik.com, misalnya ini adalah website. Kemudian Purwokerto.id misalnya ini juga
website. Nah, website dibuat untuk memiliki tampilan atau user interface yang bagus, ya kan? Memiliki tampilan dan user interface yang bagus. Sedangkan web service tidak memiliki tampilan. Web service tidak memiliki tampilan. Tidak memiliki tampilan. Mengapa web service tidak memiliki tampilan? Nah, karena web service itu adalah sebuah aplikasi lintas platform. Aplikasi lintas platform. Maksudnya aplikasi lintas platform itu yang namanya aplikasi itu kan banyak. Ada aplikasi website yang biasanya dibuat menggunakan bahasa back-end-nya itu PHP, ya, aplikasi berbasis website, kemudian aplikasi berbasis mobile seperti aplikasi Android, aplikasi berbasis desktop seperti aplikasi berbasis desktop ya seperti ini, misalnya Microsoft Word, Microsoft Excel dan sebagainya, itu adalah aplikasi berbasis desktop. Jadi platformnya berbeda. Kalau website itu, nah, yang namanya website itu aplikasi lintas platform. Jadi diakses dari laptop bisa dengan bahasa PHP, diakses dari aplikasi dengan menggunakan bahasa Android, juga bisa. Aplikasi lintas platform yang dapat diakses melalui jaringan internet. Nah, web service itu adalah aplikasi yang bisa diakses dari manapun, baik HP, baik laptop, ataupun lainnya. Diaksesnya melalui apa? Melalui jaringan internet, bisa internet ataupun intranet, di mana aplikasi tersebut menyediakan berbagai macam fungsi dan tujuan, berbagai macam fungsi dengan tujuan digunakan untuk interaksi aplikasi satu dengan aplikasi yang lain. Web service dapat diartikan juga sebagai metode pertukaran data. Metode pertukaran data tanpa memperhatikan di mana sebuah database disimpan, dibuat dalam bahasa apa sebuah aplikasi yang mengkonsumsi data, dan di platform apa sebuah data itu dikonsumsi. Web service juga nantinya akan mampu menunjang interoperabilitas, sehingga web service mampu menjadi sebuah jembatan penghubung antara berbagai sistem yang ada. Misalnya nih, ketika kita membuka kaskus.com, misalnya ketika kita itu mau masuk
mau login forum. Nah, ketika kita mau login ke Kaskus atau mau daftar ke Kaskus itu ada berbagai macam pilihan. Misalnya ini bisa masuk dengan Facebook, bisa masuk dengan Google, bisa masuk dengan Twitter. Kita coba masuk Kaskus dengan Facebook ini. Meskipun sebenarnya kita itu belum memiliki akun di Kaskus, tapi kalau misalnya kita masuk dengan Facebook, kita klik tuh lanjutkan sebagai kebetulan saya sudah login di Facebook saya, nanti lanjutkan sebagai ini. Berarti nanti kita bisa melakukan aktivitas kita di Facebook. Kemudian tinggal klik sini, bukan ya? Kita cek lagi. Nah, dengan kasus tadi, Kaskus bisa geser sini, buka kaskus.com, bisa login atau daftar via facebook.com. Nah, ini Kaskus via Facebook, kemudian Kaskus juga tadi kita lihat lagi Kaskus. Ini podcast. Tadi mana masuk? Bisa juga kita masuk dengan mana tadi bilang ini. Atau harus dengan Google nih, kita klik Google-nya. Ketika kita sudah punya akun di Google, saya ini banyak sekali loginnya ini, ada terus ada Bandrafu, dan sebagainya. Kita misalnya klik dengan yang paling atas ini. Nah, kita bisa register menggunakan Kaskus. Kaskus sudah dengan satu Facebook, dua itu dengan Google, Gmail lah, Gmail. Kemudian Kaskus tadi juga bisa login lagi. Nah, dengan Twitter juga. Dengan Twitter, coba klik Twitternya. Nah, kita juga bisa dengan Twitter. Saya juga punya Twitter dan sudah login. Nah, dari kasus ini kok bisa ketika kita mau login Kaskus kok bisa login pakai Facebook, ketika mau login Kaskus bisa loginnya via Google atau Gmail. Ketika login Kaskus kita bisa loginnya pakai Twitter. Nah, pertanyaannya, yang mempunyai web service itu siapa? Nah, ternyata inilah
si Facebook itu mempunyai teknologi web service atau layanan web yang bisa digunakan oleh aplikasi lain agar ketika mau daftar di aplikasi Kaskus itu bisa memanfaatkan memanfaatkan web service-nya Facebook. Jadi sebenarnya Kaskus itu menggunakan web service miliknya Facebook. Jadi yang mempunyai web service itu adalah Kaskusnya itu. Hanya saja web service-nya tentu saja website-nya punya aturan bagaimana agar si Kaskus ini atau aplikasi website lain lah itu agar bisa menggunakan aplikasi web service-nya miliknya Facebook. Demikian juga dengan ketika kita akan login menggunakan Kaskus pakai Gmail kita, pakai akun Gmail kita, berarti Gmail kita juga pasti punya web service. Yang membuat siapa? Yang membuat web service ya si Gmail itu, agar ketika si Kaskus itu agar bisa menggunakan web service miliknya Gmail, tentu si Gmail pun punya aturan bagaimana bisa menggunakan web service-nya si Google tersebut. Kemudian juga ketika si Kaskus akan login dengan Twitter, berarti sama, si Twitter juga mempunyai web service agar bisa digunakan, tentu punya aturan agar bisa bagaimana caranya agar bisa login menggunakan Facebook, menggunakan Twitter. Artinya ketika si Kaskus agar orang itu bisa login menggunakan Twitter, maka si Kaskus harus tahu aturan-aturannya bagaimana. Artinya nanti si Kaskus punya coding di webnya Kaskus bagaimana caranya agar nanti ketika user login menggunakan layanannya Facebook, layanan Google, lainnya Twitter. Nah, codingnya Kaskus itu bagaimana? Itu melihat aturan-aturannya si Facebook, aturan-aturannya si Gmail, aturan-aturannya si Twitter dan lainnya. Nah, yang akan kita bahas nanti itu di sininya ini codingnya Facebook, codingnya web service-nya Facebook seperti apa, ya kita tidak tahu, karena yang tahu ya hanya programmernya si Facebook. Sama juga aturan coding web service-nya si Gmail seperti apa, kita juga tidak tahu. Codingnya web service-nya Twitter seperti apa, kita juga tidak tahu. Yang kita tahu ya ini aturan-aturan
bagaimana caranya agar kita bisa login menggunakan login Facebook di aplikasi Kaskus. Itu yang diketahui, aturan-aturannya saja yang diketahui. Aturan-aturan yang membuat itu siapa? Ya yang punya web service tersebut. Jadi yang akan kita pelajari nanti bagaimana aturan bagaimana caranya kita nanti itu ini mengenal berbagai web service, mampu memahami layanan web service, nanti mampu juga melatih pembuatan layanan web service. Nah, nanti di mata kuliah web service ini tujuan kita nanti mengenal apa itu web service, ini kan mengenal. Kemudian selain mengenal, kita juga nanti akan memahami web service dan juga mampu melatih pembuatan web service. Nah, nanti kita akan latihan bagaimana agar kita bisa membuat web service ketika kita punya website, agar orang lain itu bisa mengakses, bukan orang lain, aplikasi lain, baik itu website, aplikasi Android, aplikasi desktop, itu bisa mengakses web service kita. Itu salah satu tujuan mata kuliah web service, teknologi web service itu di situ. Kita mempelajari teknologinya, bagaimana agar kita punya website, kita punya website, nanti ada di websitenya pasti kan ada data tersimpan di database. Nah, kemudian database itu kan berisi informasi. Nah, bagaimana biar website lain ataupun aplikasi lain itu bisa mengakses data yang ada di website kita. Nah, disinilah kita perlu web service. Jadi website lain ketika mau mengakses database kita lewat web service. Aplikasi lain mau mengakses database kita melalui web service milik kita. Nah, bagaimana cara buatnya? Karena yang Anda pelajari itu sudah Anda pelajari itu menggunakan bahasa PHP, nanti aplikasi web service kita tentu adalah sebuah file PHP beserta codingnya. Intinya di situ nanti kita. Nah, kemudian kita ke bawah lagi, itu pengenalannya tadi, contohnya detik.com, Kaskus, Boron, dan sebagainya. Nah, kita masuk ke jenis-jenis web service dan jenis-jenis web service berdasarkan manfaatnya. Ada reusable application component, reusable application component. Ada satu reusable application component, yang kedua reusable application component ini adalah jenis web service yang dimanfaatkan
secara periodik atau berulang-ulang. Nah, contohnya itu ada sebuah contohnya ini layanan konversi mata uang. Website layanan konversi mata uang. Itu kan misalnya ini dari rupiah ya, dari Rp1 itu berapa dolar, atau dibaliklah $1 1 dolar Amerika, mana dolar Amerika, dolar Amerika itu berapa rupiah? Rupiah mana? Rupiah Indonesia. Dolar Amerika mana? Dolar Armenia. Nah, dolar Amerika. Dolar Amerika mana? $1 itu 149. Ini, nah ini kan konversi. Nah, misalnya ini aplikasi konversi mata uang dari tergantung ini pasti aplikasi konversi mata uang ini pasti nilainya akan berubah-ubah. Itu tergantung kurs dari mata uang tersebut. Nah, saya juga kurang tahu. Ini kan ada website konversi mata uang. Nah, ngambilnya dari mana? Ini API-nya itu kurang, ngambilnya datanya dari mana? Itu saya tidak tahu. Tapi yang jelas ini aplikasi CoinMilk ini pasti mengambil dari data naik turunnya mata uang. Kemudian informasi cuaca itu kan pasti bisa diambil secara periodik. Kemudian penerjemah bahasa dan sebagainya. Kemudian connect exciting software. Web service yang kedua adalah jenis connect existing software, yaitu web service yang dapat dimanfaatkan untuk mengintegrasikan antar berbagai aplikasi yang berbeda. Contohnya aplikasi traveling nih, misalnya aplikasi
Traveloka misalnya. Aplikasi Traveloka ini itu adalah aplikasi yang menjual tiket pesawat, booking hotel, tiket kereta api, tiket bus, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, Traveloka.com ini itu menjual berbagai macam tiket pesawat, misalnya pesawat, kita lihat tiket pesawat nih di Traveloka. Kan tiket pesawatnya dari mana nih, misalnya dari Jakarta menuju Bali, satu orang, kemudian misalnya pilih kemudian cari tiket, nanti akan muncul ini, ada Lion Air, jam misalnya ini harganya 558, kemudian Batik Air 720.000 per orang, kemudian dan sebagainya nih. Ada multi maskapai dan sebagainya, maskapai yang kita lihat di sini, misalnya dari mana Traveloka tahu bahwa tiket pesawat Jakarta ke Bali itu ada Lion Air, ada Batik Air dan sebagainya. Nah, apakah Traveloka ini punya punya database tentang tiket pesawat? Tidak punya. Si Traveloka ini sebetulnya si Lion Air itu pasti punya database, punya si Lion Air itu pasti punya database yang isinya itu jenis data tiket pesawat, punya database tiket pesawat, misalnya Jakarta ke Bali itu misalnya harganya 558 rupiah. Kapan? Misalnya jam terbang jam 18, waktunya jam 18.30 sampai jamnya jam 18.30 itu kan ya. Nah, sebetulnya kita itu beli langsung ke Lion Air itu juga bisa, tapi Lion Air ini juga membuat web service agar apa? Agar
agar website lain, web service membuat web service tentang informasi yang isinya adalah membuat web service agar pihak lain bisa mengakses database tiket pesawat miliknya. Lion Air membuat web service agar website lain atau aplikasi lain itu bisa mengakses tiket pesawat miliknya, bisa mengaksesnya, bisa memesannya juga. Nah, kemudian website aplikasi lain atau aplikasi lain, misalnya aplikasi berbagai web itu ada traveloka.com, itu mengakses web service milik Lion Air. Traveloka mengakses web service milik Lion Air agar dia bisa ketika ada pengunjung website Traveloka itu membuka websitenya, kemudian mencari tiket pesawat Jakarta ke Bali, itu muncul tiket miliknya Lion Air, dan juga muncul tiketnya Batik Air. Tentu saja sama, Batik Air juga punya database-nya tiket pesawat. Batik Air juga tiket pesawat, kemudian Batik Air juga mempunyai web service agar aplikasi lain, platform lain bisa mengakses database milik tiket pesawatnya. Jadi data Batik Air punya web service, Garuda punya web service, dan penerbangan lain. Jadi Traveloka berarti ya nanti mengakses web service miliknya Lion Air, mengakses web service miliknya Batik, mengakses web service miliknya Garuda, mengakses web service miliknya penerbangan lain. Padahal Traveloka tidak hanya mengakses tiket pesawat saja, tapi juga booking hotel. Kita bisa lihat di tadi, booking hotel juga, ya kan? Nah, booking hotel, misalnya kita berada di Jakarta, nah ini misalnya di Bandung nih, ya, ke Yogyakarta tuh. Ini ya, di Yogyakarta ada hotel Tentrem, hotel Alana Hotel, dan sebagainya. Sama, hotel Tentrem juga punya web service agar orang lain bisa mengaksesnya. Alana Hotel juga punya web service dan sebagainya. Itu jenis-jenis web service berdasarkan manfaatnya. Ada reusable application component,
jenis web service yang secara periodik digunakan berulang-ulang. Kemudian tadi connect exciting software web service yang dimanfaatkan untuk mengintegrasikan berbagai aplikasi yang berbeda. Tadi ada Traveloka, ada tiket.com dan sebagainya. Kemudian teknologi web service 4 komponen. Ketika ini Lion Air, ini kan Lion Air itu membuat web service, itu sebenarnya dia itu nanti akan membuat web service kan biasanya bisa digunakan dengan aplikasi webnya. Tadi misalnya ada satu file namanya itu aplikasi web service, kan? Aplikasi web service .php. Aplikasi web service .php ini misalnya itu membuat aplikasi lain bisa mengakses datanya. Berarti kan ini nanti akan isinya misalnya menampilkan data ini, menampilkan data pesawat, menampilkan data tiket pesawat, agar orang lain atau aplikasi lain bisa mengakses. Nah, agar bisa mengaksesnya. Jadi dia nanti akan membuat sebuah data agar orang lain bisa dengan bebas mengaksesnya sesuai dengan aturannya si Lion Air tersebut misalnya. Nah, datanya itu nanti berupa file apa agar orang lain bisa mengaksesnya. Nah, inilah data itu. Sabtu itu adalah nanti akan membuat data berupa file, bisa saja berupa file XML itu atau extensible markup language, merupakan standar markup yang ini nanti bisa saja datanya itu aplikasi web service-nya itu membuat file XML. Nanti yang kedua bisa juga membuat, nih contohnya seperti ini, bisa simple object access protocol. XML. Atau SOAP ini nanti filenya itu berupa JSON atau file JSON, nantinya seperti itu. Nah, format JSON. Jadi sebetulnya nanti aplikasi web service kita, misalnya aplikasi web service .php, nanti kita akan akan menampilkan database tiket pesawat itu dalam bentuk file XML dan file JSON. Jadi kalau ada file XML-nya kan tentu saja orang lain bisa mengaksesnya dengan mudah. Kemudian file JSON. Ini arsitekturnya sudah saya jelaskan juga. Anda dapat sekian dulu tambahan materi tentang pengenalan
web service. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.